Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah, Kak Emi, pagi ini kita ibadah sekolah minggu lagi ya Kak? Iya, kita udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, kita mau ambil Alkitab dulu. Kita mau buka Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Bagi adik-adik yang masih kecil, bisa minta tolong mama, papa, dan kakak untuk membukakan Alkitabnya ya. Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Kayaknya sudah nggak ya adik-adik? Sudah ya Kak ya? Ya. Sekarang simpan dulu Alkitabnya, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita pujikan biarpun gunung-gunung. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Adik-adik, sebelum melanjutkan ibadah kita mau berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Mari bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dan pagi ini kami boleh bangun, kami boleh beribadah, itu semua karena kebaikan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan ibadah kami. Tuhan sertai ibadah ini hingga selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, bantu kami supaya kami boleh memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Emi, tahu Ya. nggak? Kita ini anak Allah yang udah ditebus loh. Betul Kak Cindy. Ayo adik-adik kita sama-sama menyanyikan Aku Inilah Anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan.
lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin, bimbing, dan sertai kami ya Bapa, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Alkitabnya diambil lagi ya. Kita mau baca sama-sama dari Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Yuk sama-sama kita membuka Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Yuk kita baca bersama-sama ya Kak. Itu kan sampai ketiga. 1, 2, 3. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya. Katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya. Dan ketika itu berkokoklah ayam. Aduh, mau dibawa kemana itu? Aduh, Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus gak kenapa-kenapa. Mana udara di sini dingin banget. Aha, aku mendingan menghangatkan diri bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus dibelenggu, ditangkap, dan dibawa ke halaman istana imam besar, Petrus tidak berani mendekat adik-adik. Dan bahkan Petrus sembunyi-sembunyi mengikut Tuhan Yesus. Dari luar halaman istana imam besar itu. Aduh, Tuhan Yesus. Oh ya itu. Loh, kamu... Sepertinya aku pernah lihat kamu. Iya. Kamu murid Tuhan Yesus kan? Bukan. Waduh. Orang ini tahu aku lagi. Duh, bahaya. Kalau sampai ketahuan, kalau aku murid Tuhan Yesus, nanti aku ikutan dihukum lagi. Duh, jangan sampai deh. Wah, adik-adik, ternyata Petrus tidak mau mengakui bahwa sebenarnya dia adalah murid Tuhan Yesus. Aduh, Tuhan Yesus. Fuck! Aduh, Tuhan Yesus. Aduh, Tuhan Yesus ditampar. Aduh, pasti Tuhan Yesus kesakitan ditampar seperti itu. Kamu? Iya, ini benar. Bukannya kamu juga muridnya ya? Iya, kamu muridnya. Bukan saya kok Pak. Kak, bukan. Iya, kamu itu murid Tuhan Yesus. Yang motong telinga saudaraku itu. Sudahlah Petrus, kamu ngaku aja. Kalau kamu kan yang ada di taman itu bersama Tuhan Yesus. Iya kan? Bukan. Kamu pasti kukuruyuk. Adik-adik, tiba-tiba terdengar suara ayam yang berkokok. Pada saat itu, Tuhan Yesus langsung menoleh ke arah Petrus. Dan seketika itu juga, Petrus pergi dan menangis adik-adik. Dia menangis dengan keras. Iya, sekarang aku ingat. Maafkan aku Tuhan. Engkau pernah menyatakan bahwa aku akan menyangkalmu 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan
benar, aku telah menyangkalmu. Aku menyesal Tuhan. Adik-adik, Petrus tidak mau mengakui bahwa ia adalah murid Tuhan Yesus. Loh, kenapa? Adik-adik, Petrus takut untuk menerima bahaya jika ia mengakui sebagai murid Tuhan Yesus. Maka dari itu, Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Wah, nanti kalau aku mendekat, aku pasti akan dihukum juga seperti Tuhan Yesus. Maka dari itu, Petrus menyangkal adik-adik. Supaya Petrus bisa tetap merasa aman. Tetapi menyangkal itu baik atau tidak ya adik-adik? Tidak baik. Kalau kita mengakui sebagai murid Tuhan Yesus, yang pertama, dimanapun kita harus mengakui diri kita sebagai murid Tuhan Yesus. Kalau misalnya ada di tempat keramaian, di sebelahnya teman-teman kita harus, kalau harus berdoa, ya tetap berdoa. Mau makan, kita tetap berdoa. Tidak perlu malu karena kita anak Tuhan. Kedua, kita tidak boleh ikut-ikutan dengan teman-teman yang nakal atau yang melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Kalau teman-teman semua pada nyontek, masa kita ikut nyontek? Enggak ya adik-adik. Jadi anak Tuhan, murid Tuhan Yesus, kita tidak boleh menyontek, ikut-ikut dengan yang lain. Seringkali kita memang malu, merasa takut. Pertanyaannya, untuk apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Maka dari itu, kita juga perlu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, dengan rajin berdoa, sekolah minggu, dan membaca Alkitab. Adik-adik mau kan jadi murid Tuhan Yesus yang baik? Nah, Kak Helen punya satu cerita ini. Suatu ketika, Kak Helen juga pernah mengalami hal yang serupa seperti Petrus. Pada saat itu ada ujian nasional adik-adik. Di hari-hari sebelumnya, Kak Helen dan teman-teman Kak Helen belajar semuanya. Kami belajar dengan giat. Kami menghabiskan banyak soal. Dan 1 minggu sebelum Kak Helen ujian, tiba-tiba ada yang mengirim pesan ke Kak Helen. Helen, aku sudah punya soal-soal ujian besok nih. Ayo kita kerjakan bareng-bareng di rumahku. Ini satu kelas ikut semua ini. Kak Helen langsung berpikir, aduh, gimana ya? Aku sudah berusaha belajar susah payah pun aku juga gak tahu. Besok aku bisa atau enggak. Aduh, tapi emang susah banget sih ujian nasional itu. Apalagi matematika. Aduh, bisa 0 nanti nilaiku. Di situ Kak Helen benar-benar merasa takut. Wah, nanti aku bisa ngerjain ujian gak ya? Ikutan gak ya? Kalau nanti Kak Helen gagal, Kak Helen gak bisa lulus. Aduh, memang pada tahun itu, ujian SMA saat itu, rasanya sulit sekali bagi Kak Helen. Dan akhirnya, Kak Helen bilang, oke, kayaknya aku harus berangkat ke sana sekarang. Tetapi setelah Kak Helen siap-siap, Kak Helen memberesin tas Kak Helen, mau berangkat ke rumah temannya Kak Helen itu, Kak Helen dikirimin pesan oleh teman Kak Helen di komisi remaja. Semangat belajarnya, aku yakin kamu pasti bisa. Nilai hanyalah angka, tetapi kejujuranmu lebih berharga. Kak Helen akhirnya kembali ke kamar, membawa tas itu, dan kembali belajar. Dengan buku-buku, soal ujian nasional, dan H-2, H-1 ujian, teman-teman mengirim jawaban dan kunci soal ke pesan Kak Helen. Tapi Kak Helen tidak mau membukanya. Kak Helen akhirnya dianggap angkuh, dianggap sombong, dan bahkan mereka merendahkan dan meremehkan Kak Helen. Pada saat itu ujian, Kak Helen memulai dengan berdoa. Dan kemudian semua berjalan dengan baik. Pada saat pengumuman, Kak Helen juga cukup puas dengan hasilnya. Memang tidak sebagus teman-teman yang lainnya. Tetapi Kak Helen cukup bangga
Karena Kak Helen bisa melaluinya tanpa kunci jawaban apapun. Dan Kak Helen pada akhirnya memang dimusuhi beberapa teman. Bahkan teman-teman dekatnya Kak Helen. Tetapi masih ada teman-teman Kak Helen yang mau menerima kejujuran itu. Adik-adik, untung Kak Helen gak mau ikut nyontek. Seandainya kalau Kak Helen ikut nyontek, berarti kakak juga mengakali Tuhan Yesus. Menyangkal Tuhan Yesus. Loh, kok bisa? Iya, kan kalau jadi murid Tuhan Yesus itu harus jujur dan taat sama firman Tuhan. Kalau kakak melanggar firman Tuhan, berarti kakak tidak menunjukkan hidup sebagai anak Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita semua belajar setia kepada Tuhan. Karena Dia adalah sahabat yang mau menebus dosa dan mau mati untuk kita semua. Mari kita pujikan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat Engkau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi kita nyatakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih Tuhan. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat Engkau, Yesus sahabatku, Sampai ku besar nanti. sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi Yesus sahabat. Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah belajar banyak Tuhan dari kisah ini Tuhan. Kami tidak ingin untuk menyangkal dan mengakui bahwa kami murid dan anak Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk mengakui bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu tolong kami agar kami dapat menghidupi iman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, keluarga kami, dan studi-studi kami. Kiranya Engkau selalu pimpin dan sertai kami di segala pergumulan apapun. Kiranya Tuhan tolong dan menyertai kami.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, sangat terberkati ya Kak. Berarti kita harus setia sama Tuhan, kita harus taat firman-Nya, dan gak perlu takut kalaupun kita harus dijauhin teman-teman ya Kak. Betul. Ayo adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Home. KAGKI KAGKI Bromo. You are my home. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku. You are my God, You are my Savior. Jesus love me, and I love Jesus. I promise You to obey Your word. You are my home, I'll always live in You. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku. You are my home, I always live in You. Selamat Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Hai adik-adik, selamat pagi. Wah, sudah pada siap dan semangat untuk mengerjakan area hari ini ya. Nah, area untuk kelas kecil mulai batita sampai kelas 2 SD. Adik-adik akan mewarnai dan menyusun gambar ayam seperti contoh berikut. Gambar dapat diakses di bit.ly/area 21 Maret. Setelah adik-adik mewarnai dan menyusun ayamnya,
tuliskan ayat Yohanes pasal 18 ayat 27 di bagian manapun dari ayam. Lalu dokumentasikan, upload ke Instagram dan tag @KA_GKI_Bromo ya. Untuk adik-adik kelas besar mulai 3 SD sampai 3 SMP, adik-adik akan berkreasi membuat komik tentang cerita hari ini. Cerita hari ini tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, adik-adik menggambar dan mewarnai gambar ayam, lalu tulis komitmen adik-adik di tengah-tengah gambar tersebut. Jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KA_GKI_Bromo ya. Semangat mengerjakan area hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mama, tiba-tiba Nada kok kangen banget ya sekolah minggu. Loh, bukannya Nada selalu sekolah minggu? Yang online kan? Ma, tapi kan aku kangen sama kakak sekolah minggu. Pengen ketemu lagi, main sama teman-teman. Terus biasanya bercanda, ketawa. Oh iya Ma, coba Nada buka IG KA dulu. Nama aku pengen kayak gini, berkumpul-kumpul. Pengumuman. Hayo adik-adik, pasti pada kangen untuk ketemu teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu kan? Nah, untuk itu kakak-kakak sekolah minggu mengundang adik-adik untuk mengikuti acara Kangen. Yap, di acara itu kita akan bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu secara virtual loh. Acaranya diadakan pada tanggal 28 Maret 2021. Jam 11 siang dan adik-adik bisa mengikutinya melalui link linktree/KA_GKI_Bromo. Oh iya, untuk ibadah pra-remaja khusus tanggal 28 Maret 2021 akan diadakan pukul 11 juga ya. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. See you adik-adik.